Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Soraya dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mendorong inovasi dengan teknik 5D, yaitu drum up, diagnose, design, deliver, and display. Sebelumnya, perkenalkan dulu dong siapa saja di sini yang sedang menonton live streaming saya. Tolong di chat sebelah kanan. Oke, di sini ada Sulistyo Anjar Wiranto dari PLS 2016, ada Awalia Oktiwiana dari PLS UNJ 2015, ada Dimas Agung Yuda dari PLS 2016 UNJ. Untuk yang lainnya mungkin nyusul aja ya. Kita lanjut aja dulu ke slide berikutnya. Nah, di sini mengapa sih inovasi? Kenapa sih inovasi itu disebut sebagai efek komedi putar? Di sini itu jadi berapa lama pun dan sejauh apapun berputar, posisi berhenti atau turun tidak akan jauh dari posisi berangkat atau naik. Di sini itu kalau dibandingin sama negeri kita itu diibaratkannya komedi putar karena bandingkan indikator makro pada tahun 1998, yakni saat dimulainya masa reformasi total, itu posisi naik komedi putar. Dengan tahun 2015 itu posisi turun komedi putar setelah 17 kali putaran. Selama 17 kali putaran itu banyak kejadian-kejadian yang yang terjadi di situ. Contohnya itu kayak nilai tukar rupiah, kayak kemiskinan, pengangguran, pendapatan per kapita, indeks korupsi, indeks daya saing, dan lain-lain. Terus di sini bagaimana sih berinovasi ini? Di slide-slide selanjutnya akan saya jelaskan langkah atau teknik cara berinovasi dengan 5D tersebut. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih faktor penentu kemajuan bangsa itu menurut kalian ada nggak sih? Coba tolong dong minta jawabannya dari kalian. Dari Sulistyo menjawab pemudanya. Ya, pemudanya iya, termasuk juga ada yang ingin menjawab lainnya sebelum saya menjelaskan. Oke, di sini saya langsung jelasin aja. Faktor penentu kemajuan bangsa itu ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor kreativitas. Kreativitas di sini maksudnya kreativitas dari semua orang, semua pemudanya juga bisa. Jadi kalau kita nggak berkreativitas, bangsa ini nggak bakal bisa maju. Dengan adanya kreativitas dari kita sendiri, maka itu jadi penentu bangsa juga. Terus faktor kedua itu dari internet. Nah, internet ini kan banyak pengetahuan, banyak informasi-informasi yang tadinya kita belum tahu akan menjadi lebih tahu. Nah, dari internet ini pun kita mendapat informasi lebih, mendapat pengalaman lebih. Makanya faktor penentu kemajuan bangsa yang kedua ini disebut dengan internet. Terus yang kedua itu teknologi. Yang ketiga teknologi ini sangat berperan penting karena
kalau negara kita orang-orangnya ketinggalan teknologi, berarti negara kita itu ketinggalan jauh dengan negara-negara lainnya, soalnya teknologi zaman sekarang pun semakin canggih dan semakin modern. Terus faktor keempat itu sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya pun nggak ada, terus nggak berkembang juga, itu faktor bangsanya pun berarti nggak maju, bakal kalah saing sama negara-negara lainnya. Udah paham? Apa ada yang ingin bertanya? Kalau enggak langsung lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini teknik pertama itu ada drum up. Apa sih drum up? Drum up itu kemauan untuk berinovasi. Jadi di sini kalau kita mau mendorong inovasi itu kita harus ada kemauan dulu dari diri kita sendiri. Kita mau nggak sih berinovasi? Kalau udah ada kemauan, baru nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Pemaknaannya di sini itu terhadap hidup kita, terhadap jabatan dan sumber daya yang kita miliki. Kalau penyadarannya itu dengan adanya drum up, dari yang tadinya kita kurang paham akan menjadi lebih paham, dari yang tadinya kita bersifat resisten menjadi mendukung ide perubahan, dari yang sikap menunggu menjadi berani untuk berinisiatif, dan dari kita yang tadinya kurang percaya diri akan menjadi yakin bisa untuk berinovasi. Lanjut ke slide berikutnya. Mengapa harus drum up? Di sini ada 3 faktor yang bisa digabungkan dengan drum up ini. Yang pertama itu olahraga. Di olahraga itu ada sistem drum up. Drum up di olahraga itu maksudnya untuk menyemangati, mengatur speed and ritme, menjaga kekompakan. Terus kedua, musik. Di musik juga ada sistem drum up. Drum up di musik ini maksudnya perpindahan ke mode refrain, memberi tenaga dan warna. Faktor ketiga itu ada agama. Di agama pun ada sistem drum up, yaitu tanda pengingat, mengundang untuk melakukan sesuatu secara berjamaah, seperti azan untuk mengingatkan kita untuk bersolat. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada instrumen drum up. Instrumen drum up itu ada 5. Yang pertama gambar atau poster, yang kedua kutipan tokoh, yang ketiga data atau fakta, yang keempat kisah atau cerita, yang kelima itu video. Langsung masuk ke bagian kedua, diagnos. Diagnos ini artinya itu kan yang pertama, kalau drum up itu mempunyai kemauan untuk berinovasi, kalau diagnos itu gagasan untuk kita berinovasi. Kalau kita udah ada kemauan untuk berinovasi tapi kita nggak mempunyai gagasan pun, kita nggak bakal bisa melakukan inovasi itu dengan sempurna. Dalam diagnos ini ada 4 teknik pilihan. Yang pertama innovation shopping, yang kedua morphology analysis, yang ketiga template or fast idea generation, yang keempat itu masalah plus template. Yang dimaksud dengan innovation shopping itu adalah menyajikan sebanyak mungkin praktek inovasi yang relatif sudah teruji. Jadi di sini itu inovasinya itu inovasi yang udah diuji coba oleh beberapa ahli. Contohnya itu yang sudah teruji dari berbagai sumber itu ada top 99 inovasi pelayanan. Ini dari Kemenpan RB. Terus ada juga konteks inovasi solusi dari UKP 4. Ada juga Direktori Inovasi Administrasi Negara. Dan yang terakhir ada proyek perubahan di Klatpim pertama sampai keempat.
Yang kedua itu ada morfologi analisis. Morfologi analisis ini apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk menghasilkan situasi baru, ide baru, konsep baru, dan kebaruan dalam hal apapun melalui satu perubahan dari situasi-situasi, ide-ide, dan konsep-konsep lain, atau dua, mencampur adukan di antara mereka menjadi varian yang lebih baru. Contohnya itu bagaimana menghasilkan ide untuk diklat model baru. Yang pertama itu kita identifikasi dulu dimensi-dimensi diklat. Yang kedua, buat komposisi dengan mengkombinasikan varian pada setiap dimensi. Nah, di sini di morfologi analisis itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama itu dimensi tempat. Yang dimaksud dengan dimensi tempat itu seperti kelas, rumah, kantor, alam terbuka, wilayah konflik, rawan bencana, lokasi pengungsian, dan lain-lain. Kalau dimaksud dengan dimensi waktu itu maksudnya waktu pagi menunjukkan jam 6 sampai jam 12. Waktu siang menunjukkan jam 12 sampai jam 4. Waktu sore menunjukkan jam 4 sampai jam 6. Waktu malam menunjukkan jam 6 sampai jam 12. Jam dini hari dari jam 1 sampai jam 3. Fajar atau subuh dari jam 3 sampai jam 6. Selanjutnya ada dimensi peserta. Dimensi peserta itu yang termaksud adalah satu, pimpinan organisasi, pejabat tinggi atau menengah, para pejabat, tenaga kontrak, mitra organisasi, office boy, dan tenaga outsourcing. Yang keempat ada dimensi metode. Yang dimaksud dengan dimensi metode itu adalah satu, ceramah atau kuliah, kedua, sesi tanya jawab, ketiga, diskusi kelompok, simulasi, role play, praktek, studi kasus, pembelajaran mandiri, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan dimensi media adalah bahan tayang PowerPoint, film pendek, musik, papan tulis, dan alat peraga. Dan yang terakhir ada dimensi pengajar. Dimensi pengajar ini yang termasuk adalah widya iswara, pejabat fungsional selain widya iswara, LSM, masyarakat, orang asing, pejabat struktural, pengusaha, dan politikus. Nah, di sini terdapat 8 model template inovasi. 8 modelnya itu yang pertama ada inversi atau pembalikan. Di sini maksudnya masyarakat mendatangi instansi pemerintah untuk mendapatkan layanan. Yang didapat itu aparat yang menandatangani masyarakat. Yang kedua itu ada model integrasi. Integrasi di sini maksudnya pelayanan yang dilakukan di tempat yang berbeda dan prosedur yang berbeda. Yang ketiga ada ekstensi. Di sini maksudnya adalah layanan hanya diberikan pada jam kerja saja. Di luar jam kerja layanan itu tidak dapat berlaku. Yang keempat itu ada diferensiasi atau perbedaan. Di sini maksudnya adalah perlakuan yang sama untuk jenis layanan yang berbeda, pelayanan yang berbeda, dan lain-lain. Pelayanannya ini, jadi setiap pelayanan itu mempunyai tempat konsultasi yang berbeda, di antara satu dengan yang lainnya itu pasti tidak sama. Terus yang kelima itu ada adisi atau penambahan. Di sini itu yang dimaksud adalah instansi memberikan layanan perizinan untuk para pemohon. Yang keenam itu ada subtraksi atau pengurangan. Yang dimaksud dengan subtraksi adalah layanan tertentu yang tidak menghasilkan manfaat. Jadi di sini dipilih layanan-layanan yang tidak bermanfaat, tidak akan dikurangin atau didiskualifikasi. Yang ketujuh itu ada transiasi atau asosiasi. Maksudnya ini rumah sakit memberi pelayanan yang berbeda dan jadi di antara tempat-tempat itu memberi pelayanan yang berbeda. Misalkan kayak di bandara itu kan pelayanannya emang khusus untuk bandara saja. Kalau di rumah sakit itu emang pelayanannya untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari rumah sakit tersebut. Yang terakhir itu ada penekanan. Penekanan di sini maksudnya adalah sekolah hanya terjadi di tempat dan waktu yang ditentukan. Jadi kayak misalkan kita waktu sekolah itu udah ada jam yang ditentukan, misalkan dari jam 7 sampai jam 12. Nah, itu yang dimaksud dengan penekanan tertentu. Slide berikutnya.
ada desain. Desain itu langkah ketiga. Nah, di sini mendesain rencana inovasi. Maksudnya merencanakan proses inovasi, orientasi output yang akan dicapai dan mendokumentasikan bukti atau evidence. Sebelumnya rencana aksi inovasi ini ada beberapa langkahnya itu. Yang pertama apa sih langkah kegiatannya itu, terus yang kedua siapa, dengan siapa kita ingin melakukan inovasi itu, tim-timnya siapa, pegawainya siapa, pihak eksternalnya siapa, terus peran masing-masingnya siapa. Terus yang ketiga itu ada kapan di sini maksudnya urutan, kapan sih kegiatan ini dilakukan, berapa lama sih waktu pelaksanaannya. Terus yang keempat itu ada lagi apa. Di sini itu berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu apa langkah kegiatannya, kalau yang ini tuh apa hasil target yang dicapai, hasil kerja setiap tahapannya tuh apa, terus konsep-konsepnya tuh apa, ada SOP baru apa tidak. Di sini tuh yang terakhir itu ada bagaimana itu adalah cara atau metode, bagaimana sih caranya mengerjakan inovasi itu, kerjasamanya gimana, kemitraannya gimana, terus sesuai dengan kebutuhan apa enggak. Untuk slide berikutnya, langkah keempat itu ada deliver itu di sini ada 3 faktor kunci keberhasilan pelaksanaan inovasi. Yang pertama itu ada memantau pelaksanaan, yang kedua ada mengumpulkan evidence, yang ketiga ada menilai dampak. Nah, mengumpulkan evidence ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada evidence proses. Evidence proses ini maksudnya yang dibahas ini aktivitas apa sih yang dilakukan. Terus yang kedua aktor yang terlibat tuh siapa saja. Terus yang ketiga sumber daya yang digunakan tuh apa aja, itu disebutin di situ semua di bagian evidence proses. Terus untuk yang kedua ada evidence output. Evidence output ini maksudnya produk yang dihasilkan itu apa sih, terus regulasi atau sistem informasi yang dihasilkan kayak gimana, jenis pelayanannya, lingkungannya, dan cara kerja barunya tuh seperti apa. Yang terakhir ada evidence outcome, maksudnya itu manfaat yang diraih. Nah, dari yang terakhir ini perubahan dari perilaku atau kepuasan masyarakatnya itu gimana dari inovasi tersebut, dari proses, dari outputnya. Nah, ini tuh yang dihasil tuh kayak gimana, ada perbedaannya enggak dari sebelum sama sesudahnya. Terus efektivitas sama efisiennya kayak gimana, kesejahteraan masyarakatnya pun kayak gimana. Lanjut di sini ada mengukur dampak inovasi. Mengukur dampak inovasi itu di sini membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukan inovasi. Yang tadi saya bilang, jadi before afternya itu kita ketahui dulu, sebelum melakukan inovasi itu kayak gimana, terus setelah melakukan inovasi kayak gimana, ada nggak sih perubahannya itu. Terus manfaatnya setelah adanya inovasi itu kayak gimana. Nah, manfaatnya ini terbagi menjadi 3, ada data persepsi, data sekunder, dan data time series. Dari data persepsi ini kita bisa lihat testimoni dari masyarakatnya seperti apa, terus dari sistem wawancaranya juga kayak gimana, dari sistem surveinya kayak gimana. Terus yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder ini yang dimaksud itu jumlah presentasi dan indeks di saat melakukan inovasi itu segimana. Terus yang ketiga itu ada data time series, maksudnya itu melihat pencapaian antara kurun waktu yang tertentu selama periode pengamatan. Jadi dalam melakukan inovasi itu kita melihat nih dari jeda-jeda waktunya itu, dari dalam satu periode itu diamatin terus, periode pertama kayak gimana, periode kedua kayak gimana, dan selanjutnya sampai inovasi itu selesai. Langkah terakhir itu ada display. Nah, display di sini itu maksudnya kan pelaksanaan festival inovasi. Jadi setelah semua 4 langkah tersebut dilakukan, langkah terakhir itu pelaksanaan festivalnya. Apa sih dari inovasi yang kita lakuin itu terjadi apa, terus kita
kita tunjukin ke orang-orang nih festivalnya, kayak hasil yang dicapai dari inovasi tersebut itu apa. Nah, kalau 5 langkah tersebut kita lakukan dengan baik, insya Allah inovasi yang kita lakukan pun akan sempurna. Nah, jadi di sini ada kesimpulan, kalau kita ingin mendorong inovasi dengan teknik 5D itu, yang tadi pertama drum up, diagnose, design, deliver, and display. Jadi di setiap teknik ini nih memiliki langkah-langkah tersendiri. Dari drum up ke diagnose itu memiliki langkah yang berbeda. Dari design, deliver, and display pun memiliki langkah yang berbeda. Semuanya berurutan dan bersangkut paut antara satu dengan yang lainnya. Kalau dari langkah pertama saja misalkan udah tidak mengalami kesulitan di bagian drum up, ya mungkin di bagian berikutnya pun kita akan mengalami kesusahan. Tapi kalau misalkan dari pas pertama drum up kita udah lancar, dari diagnose, design, deliver, and display pun lancar, insya Allah semuanya pun kita berjalan dengan lancar dan inovasi baru pun akan muncul dengan sempurna. Oke, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.